selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Masuk belum? Ada, Ibu. Yang belum masuk, tolong segera dikabari untuk masuk ke Zoom ini ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Kita tunggu sampai pukul 7.30. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 7.30, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah masuk ke Zoom dan mengikuti pembelajaran Ibu. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Sembari Ibu mengecek kehadiran, tolong kameranya diaktifkan ya. Indah Ika Setianingsih. Indah? Iya. Mbak Ima Saniah Rosalia. Hadir. Iya. Mbak Diah Ayu Kumalasari. Hadir, Bu. Kelihatannya Mbak Diah Ayu tidak menggunakan kerudung putih ya? Iya, Bu. Mohon maaf karena kerudung putihnya sedang dicuci. Nasib baik. Oh alah. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali coba diantisipasi, nggih, Mbak Diah Ayu, supaya pembelajaran kita sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh kita semua seperti itu. Baik, Nggak apa-apa. Bu. Ya, baik. Setelah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan yang ingin memimpin berdoa. Saya, Bu, yang akan memimpin doa. Ya, silahkan Mbak Indah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Indah telah memimpin berdoa. Selanjutnya, sesuai kesepakatan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas pelajaran tentang virus. Nah, jika di minggu lalu kita membahas tentang ruang lingkup biologi yang begitu luas, nah virus ini termasuk dalam ruang lingkup biologi. Jadi ada ilmu tersendiri yang mempelajari tentang virus, yaitu virologi. Nah, virus ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga anak-anak semua, karena pada saat ini dunia sedang dihebohkan dengan pandemi sebuah virus. Virus apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa Mbak Imas? COVID. Ya, COVID. Ya, betul sekali. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang berasal dari Wuhan atau Cina. Nah, virus ini sangat ganas sekali menyerang ke Indonesia, bahkan ke negara lain di seluruh dunia. Mungkin tetangga atau kerabat anak-anak ada yang terpapar COVID-19? Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Ada, Bu. Saudara jauh. Saudara. Terus Ya. perasaan Mbak Ima seperti apa? Agak takut. Takut ya takut. pastinya. Iya, takut terpapar seperti ini. Nah, berangkat dari situlah pembelajaran hari ini tentang virus, itu harap dengan pembelajaran ini kalian bisa menambah wawasan, menambah ilmu, pengetahuan supaya anak-anak semua dapat lebih mengerti tentang apa itu virus, bagaimana virus, dan setelah kita mengetahui, harapan Ibu, kita semua bisa lebih aware atau peduli terhadap diri kita maupun lingkungan luar seperti itu, agar kita tidak terpapar virus corona. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan sistem reproduksi virus dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membedakan sistem reproduksi virus dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan tanya-jawab, peserta didik mampu menyimpulkan peranan virus dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui kegiatan penugasan, peserta didik mampu membuat poster tentang bahaya penyakit yang disebabkan virus. Nah, jadi dari keempat event pembelajaran ini harapannya kita semua dapat mencapainya. Kemudian Ibu telah membagi kelompok untuk kelas ini, sudah Ibu share di grup biologi, apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Ya, sudah. Terima kasih ya, karena pembelajaran hari ini Ibu akan menerapkan model problem based learning. Jadi, kalian akan bekerja dalam kelompok seperti itu. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong dicermati bersama oleh teman-teman. Dan, mohon maaf, mohon tolong dicermati. Mohon maaf sebelumnya, ini Mas siapa ya ini yang baru masuk? Admit. Ya, ini tolong dicermati tentang videonya ya. Nah, di sini bisa kalian cermati. Ya, cukup. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi atau beri komentar? Silahkan anak-anak bisa memberikan tanggapan atau komentar terhadap video yang Ibu tayangkan tadi. Kira-kira apa yang bisa ditanggapi? Silahkan. Saya izin menanggapi videonya. Ya, silahkan Mbak. Siapa ini Mbak Dia Ayu ya? Oke, Bu. Ya, silahkan Mbak Dia. Jadi dari video tersebut menunjukkan bagaimana seseorang terinfeksi oleh virus corona, kemudian seorang tersebut mengalami gejala-gejala seperti demam tinggi, terus sesak nafas, nyeri otot, dan gejala-gejala lainnya seperti itu. Kemudian hal itu bisa berakibat fatal sampai dengan kematian.
Untuk penanganannya sendiri bisa dilakukan langsung di rumah sakit sampai pasien tersebut dinyatakan negatif dan sembuh dari virus corona. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Diah bahwa video tersebut menjelaskan tentang bagaimana seseorang terinfeksi virus corona disertai dengan gejala yang ditimbulkan seperti demam, nyeri otot, batuk, hingga sesak nafas, dan kemudian harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan seperti itu. Terima kasih ya Mbak Diah telah memberikan tanggapan. Tentunya Mbak Dia Ayu ini memperoleh nilai poin plus ya untuk pembelajaran Ibu. Harapannya teman-teman yang lain bisa aktif seperti Mbak Dia ya. Selanjutnya, setelah menonton video tadi, harapannya pikiran dan mindset anak-anak itu bisa terbuka seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk mengenal dan memahami lebih dalam apa itu virus, di sini Ibu akan memberikan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari yang perlu kalian pecahkan. Persoalan yang pertama, virus corona atau COVID-19 itu kan berasal dari Wuhan atau China, dan virus corona tersebut sudah menyebar seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, di sini kira-kira apa dan bagaimana virus corona sehingga virus corona ini dapat menyebar ke seluruh dunia. Seperti itu. Nah, coba kaitkan penyebaran virus corona ini dengan sifat dan ciri dari virus itu sendiri seperti apa. Dan yang kedua, itu ada persoalan virus itu kan menginfeksi tubuh. Nah, coba kalian identifikasi dan analisis bagaimana virus corona menginfeksi tubuh manusia, terutama paru-paru. Bagaimana virus berkembang di dalamnya sehingga menyebabkan sesak nafas seperti itu. Nah, coba kaitkan proses infeksi ini dengan replikasi virus seperti itu. Nah, kemudian untuk persoalan yang ketiga yaitu kira-kira tindakan preventif apa yang perlu dilakukan anak-anak supaya dapat tercegah dari virus corona ini supaya tidak tertular seperti itu. Kira-kira apakah cukup jelas, Mbak Imas? Mendengar suara saya? Putus-putus Bu di sini. Oh, putus-putus. Ini karena Ya. sinyalnya ya. Kemudian Mbak Indah, apakah mendengar suara saya? Mendengar, Bu. Coba diulang apa yang dijelaskan tadi. Soalnya sepertinya Ibu lihat dari tadi Mbak Indah kurang fokus seperti itu. Ya, Ibu hanya ingin memastikan. Ya, coba diulangi apa yang sudah Ibu paparkan tadi, yang 3 persoalan. Lupa, Bu. Tadi Mbak Indah memperhatikan tidak? Bagaimana Mbak Indah? Apakah perlu bantuan lain? Bagaimana? Coba ada teman-teman lainnya ingin membantu Mbak Indah? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak. Jadi tadi Bu Fauzia menerangkan bahwa ada 3 permasalahan yang akan kita pecahkan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana virus corona itu dapat menyebar luas ke seluruh dunia, dikaitkan dengan sifat dan struktur virus itu sendiri. Kemudian persoalan kedua yaitu mengenai
bagaimana virus COVID-19 itu menginfeksi paru-paru, kemudian dikaitkan dengan proses replikasinya seperti apa. Kemudian untuk yang ketiga adalah cara pencegahan dari penularan COVID-19 itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Dia. Nah, ini untuk anak-anak yang lain, apakah sudah benar-benar paham apa yang harus didiskusikan nantinya? Bagaimana? Anak-anak yang lain, apakah sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, dari 3 persoalan tadi, tolong didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Memberikan waktu 30 menit. Nah, silahkan kalian beserta teman-teman satu kelompoknya berdiskusi di Google Classroom ataupun di Zoom meeting yang dikelola oleh setiap kelompoknya. Nah, jadi Bu nanti akan mengecek perkembangan atau progres dari pengisian LKPD, kemudian diskusi kalian apakah ada kesulitan atau tidak, seperti itu. Ini Ibu akan membagikan LKPD di grup WhatsApp ya. Iya, Ya, Ibu. terima kasih. Ya, silahkan bisa keluar dari Zoom meeting untuk berdiskusi. Ya. Iya, halo, ini kelompoknya Mbak Indah ya? Ya, Bu. Bagaimana Mbak Indah, apakah ada kesulitan pengisian LKPD atau bingung mencari informasi seperti apa? Bingung, Bu, mencari informasi tentang bagaimana cara virus corona menginfeksi tubuh, Bu. Bagaimana proses virus corona menginfeksi tubuh? Coba Mbak Indah cari informasinya. Kalau mungkin di buku mungkin tidak ada ya, nanti bisa cari di internet atau di YouTube. Selain itu, untuk proses identifikasinya nanti bisa diidentifikasi, misalnya virus corona itu mempunyai sebuah zat atau apa yang bisa berikatan dengan tubuh manusia sehingga bisa menginfeksi, seperti itu. Bisa mungkin berikatan dengan enzim apa atau protein apa, seperti itu nanti bisa dicari. Seperti itu ya Mbak Indah, apakah bisa ditangkap? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, halo, ini kelompoknya Mbak Imas. Ya, ya Bu, Apakah ada kendala Mbak Imas? belum ada Bu. Belum ada. Ya, Belum ada, nanti misalkan ada kesulitan atau kendala bisa segera diinformasikan ke Ibu ya. oke Bu. Ya. Selanjutnya, halo, ini kelompoknya Mbak Diah Ayu. Iya, Bu, benar. Apakah ada kendala selama diskusi Mbak Diah Ayu? Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala, Ibu. Lancar. Ya, baik. Alhamdulillah. Jika ada kendala, nanti bisa langsung diinformasikan ke Ibu ya. Nanti Ibu juga akan mengecek kembali terkait proses diskusinya. Oke, Bu. Nah, semangat. Ya. Ya. Terima kasih. Anak-anak yang lain bisa segera masuk untuk memulai proses presentasi. Ini sudah ada semua ya? Sudah, Ibu. Ya, kameranya diaktifkan semua. Ini Mas Adit Abdul ini kok tidak diaktifkan kameranya? Kenapa ya? Maaf Ibu, karena kendala sama sinyal. Jika kamera dinyalakan, suaranya terputus-putus Ibu. Oh, seperti itu. Tidak maksimal Ibu. Oh, ya sudah, tidak apa-apa, Mas Adit. Nanti coba Ya, saya barangkali bisa. Ya, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya langsung kita masuk ke
proses presentasi seperti itu. Nah, jadi setiap kelompok nanti bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan nanti ada kelompok lain yang menanggapi seperti itu. Silahkan kelompok yang ingin presentasi. Kelompok Siapa? Kelompok 2. Ya, Mbak Indah silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang virus melalui tahap replikasi risogenik. Jadi ada 5 tahap replikasi risogenik. Yang pertama tahap absorpsi, yang kedua tahap penetrasi, yang ketiga tahap pematangan, yang keempat tahap sintesis, dan yang terakhir tahap sintesis. Jadi tahap absorpsi sendiri itu adalah tahap di mana menempelnya virion atau kepala virus yang berisi kapsid atau pada bagian reseptor pernapasan dengan memakai serabut ekornya. Untuk penetrasi sendiri, setelah virus tersebut berhasil menancapkan diri pada sel inangnya, serabut ekor tadi berkontraksi untuk membuat lubang yang dapat menembus dinding dan membran sel inang. Untuk tahap sintesis sendiri, membran sel inangnya itu dimasuki materi genetik virus, lalu akan membentuk asam nukleat dengan cara menghidrolisis DNA dari sel inang. Untuk tahap pematangan, pada tahap ini partikel-partikel virus yang lengkap membentuk piron-piron baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap lisis. Pada tahap ini merupakan tahap di mana virus-virus baru berusaha memecahkan dinding sel inang dengan menggunakan enzim isosin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indah atas presentasinya. Coba apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi, memberi pertanyaan kepada kelompok Mbak Indah? Silahkan, nanti Ibu beri poin plus. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan Mbak Dia. Untuk proses infeksi virus corona sendiri, itu diawali dengan corona menempel pada reseptor sel pernapasan yang disebut dengan angiotensin converting enzyme Z atau ACEZ, kemudian bereplikasi melalui protein S. Kemudian baru masuk ke tahap absorpsi, penetrasi, pematangan sampai dengan tahap lisis. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, bagus sekali tambahan dari Mbak Dia Ayu Kumalasari. Terima kasih. Nah, jadi Mbak Dia mendapatkan poin plus ya. Terima kasih semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kalian sangat bagus sekali saat presentasi. Di luar ekspektasi Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan review terkait dengan presentasi kalian. Dan jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi virus agar kalian dapat lebih paham seperti itu. Nah, jadi tadi untuk persoalan yang pertama itu kan bagaimana virus corona dapat menyebar ke seluruh dunia. Seperti itu. Nah, jadi perlu kita tahu bahwa virus itu bukan merupakan makhluk hidup. Ya. Jadi perlu dicatat bahwa virus bukan merupakan makhluk hidup. Nah, kenapa bukan makhluk hidup? Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Dia Ayu Kumalasari pada saat presentasi bahwa virus itu mempunyai ciri-ciri seperti dia hanya memiliki RNA saja tanpa memiliki DNA. Kemudian yang kedua, virus hanya dapat bereproduksi ketika dia menempel pada sel inang. Kemudian yang ketiga, virus dapat dikristalkan seperti itu. Nah, dari dasar tersebut, virus tidak masuk dalam makhluk hidup. Nah, kemudian penyebaran virus itu ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu bisa melalui droplet, atau kontak langsung dengan orang yang sudah terpapar virus, misalnya virus corona. Nah, selain secara langsung, ada yang lebih berbahaya yaitu secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini, jadi virus menempel pada sebuah benda
Kemudian benda itu dipegang oleh orang, sehingga orang tersebut mempunyai risiko terpapar virus tersebut seperti itu. Nah, Ibu contohkan ya, misalnya seseorang sudah terpapar virus corona. Nah, kemudian dia jalan-jalan ke mall. Nah, jalan-jalan ke mall, dia naik eskalator dan dia berpegangan pada pegangan eskalator. Nah, pegangan eskalator tentunya tidak hanya dipegang oleh satu orang kan, pasti banyak orang seperti itu. Nah, jadi dari situlah awal mula virus itu dapat menyebar ke seluruh dunia seperti itu ya. Jadi menempel pada sebuah benda, kemudian benda itu dipegang oleh orang banyak seperti itu. Nah, kemudian untuk proses bagaimana virus corona menginfeksi tubuh itu ada jadi seperti ini. Bu contohkan analogi ya. Virus corona mempunyai protein S. Nah, protein S ini diibaratkan sebagai kunci. Nah, kemudian di dalam sel pernafasan tubuh manusia itu ada enzim ACEZ seperti itu. Nah, enzim ACEZ itu diibaratkan sebagai gagang pintu dan paru-paru sebagai rumahnya. Nah, pada saat protein S dari virus corona ini menempel pada tubuh, nah dia kan punya kuncinya, dia bisa membuka gagang pintu itu. Nah, sehingga virus itu dapat masuk ke paru-paru dan berkembang seperti itu. Setelahnya dia akan terus bereplikasi, memperbanyak diri sehingga paru-parunya itu penuh dengan virus corona. Nah, kemudian untuk pembahasan persoalan yang ketiga itu bagaimana tindakan preventif kita supaya tidak tertular virus COVID-19 ini. Nah, ada berbagai banyak cara untuk mencegah penularannya seperti mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah melakukan berbagai aktivitas, kemudian memakai masker ketika kita sedang di luar rumah dan juga menjaga jarak paling tidak 1 meter dari orang lain seperti itu. Nah, itu review dari Ibu untuk menambah pemahaman anak-anak semua tentang virus itu. Nah, kemudian di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana sih bagaimana pendapat anak-anak semua tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan, Ibu. Menyenangkan. Kalian lebih suka pembelajaran yang model seperti ini atau hanya mendengarkan saja, Bu? Mendengarkan saja. Kalau saya lebih suka dengan pembelajaran seperti ini, Bu. Ya, lebih diskusi ya sehingga kalian tentunya bisa lebih memahami seperti itu. Nah, jadi dari pembelajaran virus kali ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa virus itu bukan merupakan makhluk hidup, virus itu dapat menyebar melalui 2 proses yaitu secara langsung dan tidak langsung, dan virus mempunyai zat yaitu protein S yang bisa berikatan dengan sel tubuh manusia melalui enzim ACE untuk melakukan replikasi, dan kemudian tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Untuk selanjutnya, setelah pembelajaran ini, kalian dapat mengerjakan soal evaluasi virus, halaman 15, kalau tidak salah di buku ajarnya ya. Kalian bisa mengerjakan, kemudian minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Untuk anak-anak yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kemudian Ibu ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, pola hidup sehat, serta selalu menerapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak seperti itu. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada hari ini. Ibu suka sekali kalian sudah aktif untuk presentasi maupun memberikan tanggapan seperti itu.
Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan seperti itu karena tadi sempat ada terkendala sinyal juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.